kita untuk jamaah yang baru bergabung. Masya Allah hari ini spesial 24 tahun Transmedia. Dan kita masih membahas tema kita yang Masya Allah 24 jam rezeki mengalir non-stop ke orang ini. Waduh. Dan tadi kita juga sudah bahas nih Ya, Kak, betul sekali. orang-orang yang mengalir rezekinya 24 jam non-stop. Yang Coba, pertama, siapa aja tuh? Yang pertama. ada istri. Istri yang apa Bu? Istri yang apa Bu? Membantu keuangan. Betul, yang Betul. sabar dan membantu keuangan keluarga. Ya. Betul, nomor Yang dua, kedua. orang yang memberi waktu tambahan bagi orang yang berhutang. Waduh, Masya Allah. Mau tahu apa lagi? Ya. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih jamaah yang mau kita tonton bersama tentang dokter tidak pilih-pilih pasien. Berikut tayangannya. Silakan. Waduh, Masya Allah mulia sekali ya. Tepuk tangan dulu dong Bu. 2.000 rupiah loh itu tuh. Betul. Sekarang di sini tuh parkir aja nggak, sekarang nggak segitu. Iya, udah gak segitu, ya Allah. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana ini masih berkaitan Ya. dengan tema kita nih videonya nih. Tunggu dulu. Gimana? Ini ibu belum disapa loh. Oh iya Ibu apa kabar semuanya Bu? Alhamdulillah. Oh Mbak aku mau Ibu tanya dari nih, mana? Ibu yang sebelah sini dari mana sih Bu? Dari mana? Waduh, Masya Allah. Boleh tepuk tangannya dulu untuk Bogor. Oh Mbak yang di sini jangan mau kalah ya Bu, harus Iya. makin semangat. Masuk Kalau yang TV di Bu, sini, pada nonton Bu waduh. sekeluarga. Yang ini dari mana Bu? Bojong Soang Bandung. Boleh tepuk Masya tangannya untuk Allah. Bandung. Ini Garut Dari mana? Oh ya Allah, Ustadz Maulana sampai hafal loh ya gerakannya ya. Keren. Nah Ustadz kita lanjut lagi nih ke pembahasannya nih. Ustadz, kalau misalnya kita lihat tadi seorang dokter ya walaupun tetap sakit tapi beliau masih masih bertugas gitu ya, masih rela gitu ya ngobatin orang sakit lainnya gitu ya. Itu tuh salah satu tanda atau orang yang rezekinya itu mengalir 24 jam non-stop. Tapi mohon maaf nih kalau misalnya kita mengorbankan gitu ya harta kita, kesehatan kita demi orang lain dalam Islam itu apakah boleh atau enggak? Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Ya makasih banyak Mas Bigdat dan Saski. Mas Bigdat. Udah. Habib Usman yang luar biasa. Selamat berpunya putra. Barakallah. Baby boy, Masya Allah. Berarti seumuran Trans TV dong. Masya Allah. 24 tahun. Buat semuanya. Masya Allah tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Spesial 24 tahun. Transmedia. Rezeki yang ketiga yang mengalir. 24 jam mengalir rezeki itu. Yaitu orang yang tidak menolak saat diminta bantuan. Dengerin. Allah akan menolong siapa yang menolong hambanya. Maka orang-orang yang sukarela membantu orang, maka diberikan kemuliaan. Tahu nggak kemuliaannya? Menjadi orang soleh. Apa Bu? Orang soleh. Tahu nggak soleh? Soleh itu artinya berguna. Maka Allah akan kasih kemuliaan. Kemudian apa lagi? Pahala yang berlipat ganda. Amin. Allah akan bantu dia. Apalagi jamaah. Yeay. Allah akan berikan perlindungan kemudahan untuknya. Jadi sebenarnya jika menolong orang, sebenarnya dia lagi menolong dirinya sendiri. Makanya wama ampaktum min syai'in wa yuhlifuhu akan digantikan lebih banyak daripada itu. Makanya Ibu coba ambil konsepnya. Terima. Ayo 1, 2, 3. Terima kasih. Kasih. Itu udah 3. Terima kasih. Itu 2, 3. Terima kasih. Terima dari mana? Dari Allah untuk bisa berbagi. Makanya orang kaya sebenarnya dia lagi membersihkan hatinya. Karena kenapa? Orang yang kaya, orang yang mampu itu orang yang mempunyai kelebihan. Itu akan timbul kegelisahan kalau tidak membantu orang. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita membantu orang dengan tanpa syarat, dengan apa? Kerelaan, diminta tanpa, tidak pernah, maaf ya, tidak pernah menolak. Wow. Nih buat yang di rumah, kalau ada pengemis datang ke rumah usahakan kasih. Karena itu pasti rumah yang dipilih. Di antara sekian banyak rumah, kenapa rumah kita yang dipilih? Kok datangnya ke rumah kita gitu ya Ustadz? Kalau ada orang minta tolong sama kita berarti kita terpilih. Masya Dari Allah. sekian banyak kita yang didatangi. Ya Allah, Masya Kalau Allah. misalnya nggak punya uang, mungkin kita bisa bantu dengan yang lain, dengan tenaga atau misalnya dengan doa ya. Jadi kan kalau kita tidak punya materi, Ah. kan kita bisa kasih
petunjuk ilmu, Nah, gimana itu caranya. dia. Ya, Bisa juga pakai tenaga. Masya Iya. Allah. Jadi Masya masih banyak caranya ya. Terima kasih banyak. Jangan Ustaz. pernah membuat orang kecewa. Oh, betul Masya sekali. Boleh Allah. dong tepuk tangannya untuk Ustaz Tepuk tangannya. Maulana. Ya. Kak Mikdad, kayaknya udah banyak nih jamaah di sini. Mau Bener banget, Saski. jamaah di rumah yang mau tanya ke Oh Ustaz gitu. atau Habib nih. Iya kelihatan dari wajah-wajahnya nih. Kira- Ya udah deh kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke deh kalau gitu. Nah, Coba gimana? ibu-ibu yang cantik, Nugarelis yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi. Mana-mana, semangat langsung. Yang mana Kak Mikdad? Semangat tapi kayaknya ini ibu yang sisi sebelah kanan dulu tadi paling semangat deh. Siap. Silakan, ini ibu mic-nya. Boleh ibu ke tengah-tengah kami bu. Ikutan yuk, ibu sini bu. Kenalan dulu bu, namanya siapa dan dari mana ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ajijah dari Majelis Nurun Paukonurin, Lido, Bogor. Boleh tepuk Lido tangannya untuk Ibu Bogor. Aziza, Masya Allah. Gimana Ibu mau tanya apa? Saya mau bertanya, Habib, Boleh Ibu. Pada Habib Silakan, Ibu. izin. Silahkan ibu. Sini Bu, di sini Bu, langsung Bu ke Habibnya Bu. Silakan, Ibu. apa benar rezeki nonstop 24 jam apabila kita disakiti, dijolimi, difitnah, digibahin, digosipin gitu. Apabila sudah membawa keluarga, apa boleh saya membalasnya gitu. Oh, jadi tadinya diam-diam gak membalas Ya. gitu ya Bu? Maksudnya bu, Tapi- ngatainnya dia bawa keluarga gitu, ngatain sekeluarganya atau kita ngatain tapi keluarga kita dibawa-bawa gitu. Iya, Jadi jadi keluarga dia itu kita dibawa-bawa membenci gitu saya, ya. Tapi dia itu Jelek-jelekin membawa keluarga gitu juga. keluarga Iya sih ya, saya. sakit Oh, hati. bukan kalau dia gitu. bawa keluarganya buat jelek-jelekin ibu. Kirain bawa keluarganya Jelek-jelekin buat- ibu dan keluarganya. Beda ya. Nah, gitu, apa boleh saya Membalasnya. membalasnya gitu. Balasnya Wah. gimana Ibu caranya? Ya Nah, mending tanyain aja bu, gimana cara membalas yang baik bu dalam Islam. gimana ya itulah salah satunya gimana caranya saya membalas yang sudah menyakiti saya. Oh baik. Oh ya baik. Allah, jadi boleh nggak? Kalau boleh gimana cara balasnya gitu ya Iya. Bu? Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Ibu. Apakah Mohon boleh saya Iya. membalasnya? Betul Baik, Ibu. sekali. Boleh, Ibu, Mohon silakan izin duduk kembali. Habib untuk penjelasannya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan ibu, terima kasih ya bu, pertanyaannya bagus sekali. Maulana, Ustadz Syam, Habib Usman, silakan. Saskia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang digibahin, dimusuhin, difitnahin, disakiti, dicaci, dimaki, apakah dia boleh membalasnya? Paman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, yang berbuat baik dengan kalimat yang baik, ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insya Allah dia bisa mendapatkan surga. Tetapi apabila yang menghinanya, mencelanya, mencacinya, memakinya, bawa-bawa keluarganya, bahkan bawa keluarga besarnya, akhirnya menjadi sebuah keributan yang besar, apakah boleh membalasnya? Boleh membalasnya, tapi tidak didasari dengan cacian, dengan makian, dengan fitnah, atau dengan perlakuan yang tidak baik, atau perbuatan yang tidak baik, main fisik. Yang dibolehkan dalam syariat adalah menjelaskan dengan detail, atau keluarkan faktanya. Keluarkan faktanya. Terus samperin orangnya, atau bicara dengan orangnya, atau dialog dengan orangnya, atau tabayun dengan orangnya, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan akhlak yang baik. Dan apabila tidak bisa, boleh dia menggunakan jalur hukum. Karena dalam syariat apabila sudah menyerang keluarganya, dia membela keluarganya, dan bahkan misalkan ada seseorang yang ingin merampok rumahnya, dia membela dirinya dan keluarganya, atau dia membela keluarganya untuk tidak direnggut kehormatannya dan menghilangkan nyawanya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Meninggal dalam keadaan
Syahid karena membela diri dan keluarganya. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita, jagalah perbuatan kita. Jangan sampai kita membawa pahala sebanyak apapun, pahala itu hilang dan pahala itu habis. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian zong di akhirat nanti karena gibah kalian, karena fitnah kalian, karena dosa yang kalian perbuat. Oleh karena itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan hablum minanas tentunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin, Masya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, ya ya Rabbal Pak. Terima kasih Alamin. banyak, Terima Habib. kasih Habib Usman. Waduh, Masya Allah. Emang susah ya kalau digosipin itu buat nahan sabarnya, apalagi digibahin, apalagi kita tahu lagi. Jadi kalau digibahin itu mendingan gak tahu ya Sas ya. Iya betul betul. Atau kalau misalnya mau gibahin depannya atau sekalian kasih masukan, jangan digibah. Nah, kalau Betul. nggak suka jangan digibah Kak. Oh ya, Kamu sabar. Gini-gini Jangan curcol, jangan curcol. Tapi ngomong-ngomong ini kemarin katanya yang ada yang abis main dari Gunung Wah, Kidul nih. iya. Aduh, ya kan? Ya aduh. Kidul. Kok gak ngajak-ngajak sih Iya sama mana sama nih Sasha? olehnya Ustaz. Oleh. Habis ngapain sih Nih, Ustaz? nih, buat yang di Apa? rumah, memang kita betul sasiamnya kita Ya. dari mana? Ah, Kita habis dari sana ada namanya Rumah Inspirasi. Wah, Masya Dari Allah. CT Arsa Foundation. Kita ngeresmiin tuh. Aduh jadi kepo banget. jadi mau oleh-olehnya. Ini dia oleh-olehnya. Waduh, Masya silakan. Allah. Jamaah, setelah mengunjungi dan melihat berbagai kegiatan SMA unggulan CT Arsa Foundation, Sukarjo, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Kidul. Hari ini semua orang antusias untuk ikut dalam acara peresmian Rumah Inspirasi yang diprakarsai oleh CT Arsa Foundation bekerja sama dengan Airnav Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini telah mewakafkan sebidang tanahnya. Seperti tadi ada di surat Al-Araf itu bahwa Allah itu akan dekat. Allah itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jemaah, hari ini banyak pelajaran begitu berharga yang akan kita ambil. Di antaranya, keikhlasan Bapak Sunarwan dan keluarga yang bersedia mewakafkan lahannya untuk dibangun rumah inspirasi yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir hingga akhirat kelak. Alhamdulillah, sore hari ini kita sedang menikmati kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkannya sebuah nikmat yang kita sama-sama akan tasyakuri bersama. Kita belajar untuk mensyukurinya karena biasanya kita bukan acara bersyukur tapi acara tasyakur. Kata guru kami, apa beda syukur dengan tasyakur? Tasyakur artinya belajar bersyukur. Jadi belajarnya bersyukur hari ini gunting pita. Belajarnya bersyukur ibu-ibu besok yaitu membersihkan. Belajar bersyukurnya bapak-bapak yakni mengantarkan anaknya belajar. Belajar bersyukurnya kita setiap hari kita belajar bersyukur setiap hari. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita kufur bisa hilang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mendoakan kepada wakif semoga Allah gantikan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya, jadi bukan digantikan dengan hal yang sama, diganti dengan kesehatan, diganti dengan umur panjangnya ibunda, diganti dengan kebahagiaan dunia wal akhirah, diganti dengan anak yang soleh dan soleha. Itu ganti yang lebih berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat, mau tenang? Mau tenang? Kalau orang meninggal kan udah tenang di sana. Betul tidak? Kita ibadah supaya tenang, namanya khusyuk. Betul tidak? Rumah tangga supaya tenang, namanya sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Kalau kita berbicara usia kita tidak lama, betul tidak? Tidak lama, pinter. Bapak ibu pinter. Pinter mbah. Pinter. Mewakafkan. Menyerahkan tanahnya. Jadi nanti ini masih ada. Kira-kira 50 tahun kemudian masih ada. 100 tahun masih ada. Pertanyaannya cuma satu. 50 tahun kemudian kita masih ada.
50 tahun kemudian masih ada kita. Inilah yang jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rumah inspirasi di Gunung Kidul dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Rumah inspirasi ini merupakan tempat untuk menuntut ilmu bagi warga setempat, di mana di sini para anak-anak bisa menuntut ilmu seperti membaca, bahkan sampai mempelajari dan menuntut ilmu agama loh jamaah. Dan rumah inspirasi di Gunung Kidul ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang berprestasi, seperti rumah inspirasi di berbagai daerah lainnya yang sudah terbukti mampu melahirkan banyak prestasi bagi anak-anak binaan. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut lagi nih belajar tentang tema hari ini. Tetap di Islam Tindak. Jamaah, Alhamdulillah.